Halo guys, jumpa lagi bersama saya Satria Batang Hitam. Oke, yang belum subscribe saya hitung sampai 5 detik. Kalau nggak subscribe saya tembak ketemu di jalan. Trot trot. Nanti kita pakai gaya apa ya? Satria Batang Hitam. Nah, seperti itulah acara Bukan Empat Mata. Seperti yang dalam film ini guys, ada dua orang pria yang melakukan acara seperti Bukan Empat Mata guys. Mereka ini bernama Teddy dan Wallace. Mereka sedang menyaksikan sebuah video seorang pemuda yang sedang memperagakan alat samurai. Cuma pada video itu dia kecelakaan dan samurai itu menebas batang kakinya sehingga putus. Dan malah kedua reporter ini menertawai kejadian itu guys. Bukannya simpati ya guys ya. Dan si Wallace ini mengatakan bahwa pria itu sebenarnya tidak usah sedih, tidak usah takut, dia kan bisa mendapatkan uang banyak dari video tersebut. Jadi yang ada di dalam pikiran Wallace itu cuma karir dan uang guys. Kemudian si Wallace ini mempunyai rencana bahwa dia akan mewawancarai pria itu yang berada di Kanada guys, untuk acara Bukan Empat Mata selanjutnya guys. Sebelum dia berangkat, dia sudah dinasihati sama Rebecca ketika dalam kondisi habis wig-wig. Rebecca ini mengatakan jangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Tetapi si Wallace ini tetap nekat. Kemudian si Wallace ini sudah sampai ke Kanada dan sampai ke rumah pemuda yang ada dalam video tersebut. Namun ternyata si pemuda itu sudah meninggal guys, karena dia tolong bunuh diri kayaknya guys ya. Kemudian dia menelpon manajernya bahwa dia tidak bisa mewawancarai orang yang sudah meninggal guys. Di dalam keputusasaannya dan dalam kekecewaannya, dia menemukan sebuah artikel, sebuah tulisan di WC bahwa ada seorang lelaki tua yang tinggal di sudut Kanada yang mempunyai cerita bagus untuk diangkat dan dia butuh media untuk mengangkatnya guys. Kemudian dia menanyakan alamat kepada pegawai Indo Ngapret, di manakah alamat tersebut. Kemudian si Wallace pun segera menyewa mobil dan berangkat ke tempat lelaki tua tersebut. Tak berapa lama, selang 2 jam, si Wallace pun sampai di rumah yang dituju guys. Dan inilah lelaki tua tersebut yang mempunyai cerita unik. Si Wallace pun disuguhi secangkir teh. Lelaki tua ini bernama Robert. Kemudian si Wallace ini dengan semangat mendengarkan cerita dari si Robert ini. Si Robert ini ketika masih muda dia bekerja jadi juru masak di sebuah kapal, yang kapal tersebut mempunyai misi mencari hewan-hewan yang langka guys. Kemudian kapal itu menabrak es dan kecelakaan. Sementara itu si Robert ini dalam kecelakaan dia terombang-ambing dan sampai ke sebuah pulau yang banyak anjing lautnya, dan dia diselamatkan oleh anjing lautnya guys. Ketika dia semangat mendengarkan cerita itu, tiba-tiba dia pingsan guys. Ternyata dalam tersebut terdapat obat bius dan mengelaparlah si Wallace. Di dalam mimpinya dia sedang wig-wig bersama si Rebecca tadi guys. Nanti kita pakai gaya apa ya? Padahal dalam kenyataannya ketika dia bangun, dia masih berada di rumah si Robert, orang tua tersebut. Dan ketika dia bangun, dia disuguhi sebuah minuman. Dan si Wallace ini bertanya,
sebenarnya ada apa ya, kok badan saya nggak enak begini. Kemudian si Robert mengatakan bahwa dia digigit laba-laba, semacam Spiderman gitu ya. Dan ketika dia merasakan kakinya kebas gitu, dia membuka selimutnya, ternyata kakinya sudah terpotong, guys. Ketika malam harinya tubuhnya si Wallace ini tidak merasakan apa-apa, ternyata dia disuntik lumpuh sama si Robert dan tidak bisa bergerak, guys. Taulah si Wallace bahwa dia akan tolong dijahati gitu, guys. Sementara itu kita kembali kepada si Rebecca yang sedang menangis sedih karena ditinggal si Wallace, dan si Wallace ini ditelepon nggak nyambung-nyambung. Si Rebecca ini tampak curhat kepada seorang lelaki, dan ternyata si lelaki ini adalah si Teddy, temannya si Wallace tadi, guys. Kemudian ketika si Rebecca sibuk menelpon si Wallace, cuman nggak sempat keangkat. Kemudian si Wallace ini menelpon balik, tetapi tidak terdengar oleh si Rebecca karena teleponnya di mode getar. Si Wallace pun juga menelpon si Teddy, tetapi si Teddy pun tidak tahu, guys. Disinilah si Teddy dan si Rebecca melakukan mantap-mantap. Ini ceritanya pager makan tanaman, guys. Teman makan teman, guys. Yeah, boy. Kemudian si Wallace ini mengirimkan voice noise pesan suara kepada si Rebecca bahwa dia sedang disekap oleh lelaki tua dan mau dijadikan anjing laut. Ngeri, guys. Kaget saya. Kemudian si Wallace ini meminta mereka untuk menolong si Wallace. Sementara itu sudah terlambat, guys. Si Robert ini sudah membedah semua tubuh si Wallace, dan benar adanya si Wallace ini dijadikan anjing laut, guys. Tampak dia mempunyai taring yang sangat panjang, dan taringnya ini terbuat dari kedua betis Wallace. Sementara kakinya dipotong, tangannya dipotong jadi pendek, ya, guys. Terus dia dibaluti dengan kulit-kulit dijahit gitu, guys. Kemudian si Wallace ini dilatih renang oleh si Robert karena si anjing laut itu harus bisa berenang katanya. Ketika dia menyelam dan tenggelam, dia mendapati banyak anjing laut yang meninggal. Anjing laut itu juga terbuat dari manusia. Taulah si Wallace bahwa banyak korban selain dirinya. Sementara itu si Rebecca dan si Teddy sudah lapor ke kepolisian Kanada dan ke rentalan mobil, tapi tidak menemukan hasil, dan mereka bertemu dengan si detektif yang sangat aneh. Si detektif ini mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu dia pernah menangani sebuah kejahatan pembunuhan mutilasi, dan semua korban itu terpotong-potong dan menjadi mirip anjing laut, cuman belum ditemukan siapapun. Kemudian kita kembali kepada si Robert. Dia bercerita kecintaannya kepada anjing laut yang telah menyelamatkannya, dan anjing laut itu diberi nama Tus, seperti Mr. Tus seperti dalam judul film ini, ya, guys, ya. Kemudian si Wallace ini diberi makan ikan karena lapar. Si Wallace ini akhirnya mau, guys, dan ini membuat si Robert ini senang. Sembari diajari bercerita, diajari renang, si Robert ini bercerita bahwa dia itu sangat menyesal, punya penyesalan yang sangat mendalam karena memburu Mr. Tus demi untuk bertahan hidup, ya, guys. Jadi dia itu sudah ditolong ketika dia kedinginan, dia dipeluk sama si anjing laut itu. Tetapi karena dia kelaparan, dia membunuh anjing laut itu. Sementara itu si detektif dan Rebecca serta Teddy mendapati mobil Wallace yang sudah terjebur ke dalam rawa, dan ini tentu saja disengaja. Kemudian sang detektif memberikan 2 pucuk senapan kepada Teddy dan Rebecca karena yang dihadapi ini adalah psikopat yang sangat kejam. Sementara itu di rumahnya si Robert terdengar suara kayak orang berkelahi gitu, guys. Kemudian mereka bertiga berlari ke arah suara tersebut. Ternyata di situ sudah ada si Wallace dan si Robert. Si Tuan Robert ini mengajak bertarung, kalau tidak mau bertarung nanti dia dibunuh.
dan dia boleh membunuh si Robert ini guys. Ketika mereka sudah sampai di situ, ternyata si Wallace ini sudah berhasil membunuh orang tua itu atau Tuan Robert ya guys ya, dengan kedua taringnya guys. Dia menusuk kaki dan jantungnya Robert tua ini guys. Ternyata dalam wajahnya dia lega guys. Ternyata ini yang dia inginkan. Dia ingin dibunuh seekor Wallace karena dia merasa bersalah pernah membunuh anjing laut yang diberi nama Tus itu, karena Mr. Tus itu pernah menyelamatkan dirinya guys. Ya baik-baik jahat gitu ya, psikopat ini guys. Ketika mereka sudah sampai, menangislah si Rebecca karena mendapati si Wallace ini sudah menjadi monster anjing laut guys. Tapi nasi sudah berubah menjadi bubur ya guys. Kemudian si detektif ini merasa bahwa kalaupun dia hidup dia akan menderita, maka dia akan dibunuh sama si detektif ini. Cuman dicegah sama si Rebecca. Kemudian 1 tahun kemudian Rebecca tadi mengunjungi sebuah kebun binatang tua yang jarang ada pengunjungnya guys, sepi. Bisa ditebak guys, ternyata si Wallace ini ditaruh di sebuah kebun binatang sepi ini guys. Tampaklah si Wallace ini sedang membayangkan kekasihnya dulu ya guys ya. Dia cuma bisa menangis dan mengatakan, aku akan mencintaimu selalu sampai aku mati. Dan si Rebecca juga memberikan beberapa ekor ikan sebagai bentuk cintanya ya guys. Walaupun dia sudah bersama Teddy, tapi dia masih sedikit mencintai si Wallace ini. Dan kemudian si Wallace nyemplung ke dalam kolam. Berakhirlah cerita ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita ya guys ya. Penyesalan yang mendalam membuat dia berusaha membuat anjing laut ya guys, kata si Robert ini. Jangan lupa dukung channel saya menuju 10.000 subscribe di akhir tahun 2001. Bye bye.